tangguh sendiri kan dibagi menjadi 5, sahabat Pusaka Jawa. Pertama adalah tangguh kadewatan. Ya, yang kedua adalah tangguh sangat sepuh. Yang ketiga adalah tangguh sepuh. Yang keempat adalah tangguh madya. Yang kelima adalah tangguh anem. Nah, kalau untuk perkiraan tahunnya, tangguh kadewatan antara tahun 300 Masehi sampai 800 Masehi. Kemudian yang kedua adalah tahun sangat sepuh, ya, atau sepuh sangat, antara tahun 800 sampai dengan tahun 1400 Masehi. Kemudian setelah tahun itu turunlah jadi tahun tangguh sepuh, yaitu antara 1400 Masehi sampai 1500 Masehi, lebih sedikit. Ya, lebih sedikit itu tangguh sepuh. Nah, terus setelah tangguh sepuh nanti turun tangguh madya. Tangguh madya kira-kira tahun berapaan? 1500 lebih sampai 1700-an. Kemudian tangguh anem atau nem-neman 1700-an sampai tahun 1900 Masehi. Kalau tidak salah 1939 itu masih diikutkan tangguh anem atau tangguh nem-neman. Nah, setelah tangguh nem-neman akan muncul tahun kemerdekaan, yaitu kamardikan, yang sering disebut tangguh kamardikan, yaitu pembikinan pada tahun 1945. Sudah jelas ya sahabat Pusaka Jawa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Wawo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam. Juga nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara zahir maupun batin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita digolongkan dan diakui oleh Rasulullah SAW di akhirat kelak sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat dari beliau. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keadaan yang terbaik, diberikan kebahagiaan yang tak terduga. Dijauhkan dari segala mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala musibah baik musibah banjir, longsor, angin topan ataupun musibah-musibah yang lain. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang mengalami krisis ekonomi, pailit usahanya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar agar Allah memberikan rezeki yang berkah berlimpah hingga anak cucu. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan dan diberikan bonus berupa ganjaran pahala karena telah sabar menerima qadarullah berupa penyakit. Sahabat Pusaka Jawa, tidak cuma sahabat Pusaka Jawa yang saya doakan, tapi handai tolan maupun teman-teman sahabat Pusaka Jawa pun sama saya doakan hal yang sedemikian rupa, ya. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka berdapur keris sejuta umat. Dapur baru ya. Jadi begini, saya sering mengatakan keris dapur sejuta umat adalah dua. Pertama adalah keris dapur brojol dan keris dapur tilam. Tilam upih pastinya. Karena apa? Karena hampir pengalaman saya pribadi, mungkin kalau jadi hunter atau hunting, yang suka hunting ya, kalau orang yang hunter kan orangnya tuh. Kita suka hunting ke lokasi-lokasi, ke desa-desa, ke rumah-rumah. Kalau saya mungkin hunting di wilayah Tegal, Brebes, Pekalongan dan lain sebagainya lah ya, Cirebon. Kalau kita hunting langsung ke desa-desa, kebanyakan ketemunya ya dapur dua itu ya, brojol ya, tilam, brojol, tilam, brojol, tilam. Jadi itu kalau kita sekarang mungkin ya, kalau bahasa sekarang mungkin kalau di motor mungkin kayak motor Supra kali ya. Motor Honda dari Supra itu rata-rata hampir banyak memilikinya. Nah, kalau melihat dari fenomena seperti itu, berarti kan ada satu keistimewaan. Ada satu keistimewaan di dua dapur itu, ya kan?
walaupun dapur sejuta rakyat, kenyataannya kan dapurnya banyak orang memiliki. Ketika banyak orang memiliki, tidak lantas mengurangi nilai ekonomi, ala dapur umum, tidak juga. Tapi biasanya leluhur kita itu ketika mempunyai pusaka itu lebih disesuaikan dengan kebutuhan. Bahasanya begini ya, brojol dan tilam itu seperti kalau dimasakkan itu seperti garam. Brojol dan tilam itu kalau dimasakkan seperti kalau dimasakkan seperti garam, seperti itu harus ada di tiap rumah. Kenyataan di lapangan memang banyak sekali ya. Dan yang sering kita ketahui bahwasanya leluhur kita pernah memberikan saran berupa apabila kita hendak mengoleksi banyak pusaka, hendaknya kita mempunyai 4 pilar pusaka ini, yaitu yang pertama brojol, tilam, jalang sangu, tumpeng, sama tilam sari. Tentunya keempat dari pusaka ini mempunyai makna dan filosofi tersendiri yang akan sangat diperlukan dalam kehidupan kita. Seperti itu, makna dan filosofinya saling melengkapi. Ada yang bilang 10 dapur pusaka, ada yang bilang 7. Ya, kalau pendapat saya semakin banyak pendapat orang semakin bagus, dan semakin banyak pusaka berarti semakin kaya orang itu. Kenapa semakin kaya, Mas Oo? Ya, pusaka itu kan didapat dengan cara alih rawat. Alih rawat pastinya dengan materi. Ya, atau dengan bahasa memaharkan. Ya, pastinya dengan materi. Semakin banyak pusakanya berarti kan semakin banyak uang yang kita simpan di pusaka itu. Karena main di tosan aji, main di antikan, main di pusaka mempunyai nilai ekonomi. Yang perlu sahabat ketahui, mempunyai nilai ekonomi. Di samping ada juga nilai plusnya, yaitu sisi spiritualnya. Ya, sahabat pusaka Jawa, kalau kita bahasanya kita kaum milenial, udahlah kita main di investasi di pusaka saja. Kelebihannya apa, Mas? Pertama, kita bisa menikmati keindahannya. Ya, saya dulu pernah hobi burung, pernah ikan, pernah ayam, pernah burungnya terutama burung kicau, pernah burung dara, pernah yang lomba pakai kalangan itu pernah. Ya, karena dari kecil saya sudah main begitu, bapak saya suka seperti itu dan saya akhirnya ikut-ikutan. Kemudian main burung kicau pernah, ya, entah itu cucak hijau, entah itu ya kayak beranjangan dan lain sebagainya. Kemudian main ikan pernah, main ayam pernah. Sedangkan saya adalah orang lapangan. Dan orang lapangan pastinya tidak bisa stay di tempat terus. Nah, saya punya pengalaman ketika mempunyai hewan piaraan, itu nggak enak pergi-pergi. Pasti ada beban, wis dipakani durung ya, sudah dikasih makan apa belum ya? Entah itu burung darahnya dan sebagainya. Pernah sama burung kicauan saya mati, bukan meninggal, mati. Setelah ditanyain ada 6 ya, itu kenapa mati? Jawabannya enteng, yang punya siapa, ya kasih makan loh, kan sakit ya, padahal kan udah dikasih duit buat apa. Itu akhirnya saya berhenti mulai berhenti hobi di kicauan burung, karena saya jarang di rumah, paling di rumah bisa sehari 2 hari, yang lainnya di luar kota terus. Ya, kemudian main ikan sama, ya riskan juga. Kita harus sering nguras, tahu ya, nguras air, pergantian air 3 hari sekali atau 4 hari sekali atau 1 minggu sekali, karena air di akuarium kan cepet kotor. Kalau telat sedikit mati resikonya ya. Kemudian main di ayam. Dulu saya suka ayam jago ya, sampai sedikit lah pengetahuan tentang ayam. Ya, sedikit tentang pengetahuan tentang ayam. Sampai saya cari ayam itu ke Ciledug sana. Ciledug, saya kan tinggal di sini Jawa Tengah, ke Ciledug. Nggak enaknya ketika lagi main kadang polisi ngrebeg. Repot lagi kan, seperti itu ya. Padahal kita cuma nonton saja, ya tetap saja bisa ketangkap ya, karena adu ayam kan dilarang. Nah, kemudian saya pernah main burung perkutut juga ya, perkutut Bangkok. Saya main burung dara
burung merpati itu sampai beli di Yogyakarta. Di Yogyakarta saya ke Ngasem ke sana karena ada pasar burung. Saya itu belinya satuan, nggak mau jodohan karena saya biar milih antara yang perempuan dan laki yang bagus mana. Ya ketika saya pilih sampai AC mobil itu 24 jam nggak boleh dimatiin. Saya bilang ke supirnya kalau dimatiin ada mati burung saya kamu tanggung jawab. Supirnya nurut bensin tekor ya nggak apa-apa. Ya sahabat Pusaka Jawa. Nah ketika saya main di Batu dan Keris turis itu saya merasa enjoy dan aman karena perawatannya yang mudah, kedua tidak mati. Ya sahabat Pusaka, makanya saya ya main Batu ya udah lama juga. Dari 98 saya sudah bolak-balik Yogyakarta untuk bawa batu dibelah, di Ngasem, di Ngericak dulu Pak Slamet. Kemudian kalau enggak ke Rawabening, turun dari stasiun Jatinegara seberangnya di Jakarta. Saya sudah 98 udah bawa batu bongkahan. Sudah bawa batu bongkahan, diasah di sana. Dulu mah banyak sekali yang ngompen katanya saya sirik buat pegangan dan mereka tidak tahu seninya. Jadi jangan lihat orang dari luarnya ketika pakai batu-batu besar. Ternyata kan setelah tahun 2012 batu booming, orang baru sadar. Istilahnya kamu baru main, sih udah main dari dulu. Oke ya sahabat Pusaka Jawa. Nah sahabat Pusaka Jawa, perlu kita ketahui bahwasanya yang akan saya babar ini adalah keris dapur tilam upih. Ini adalah request dari subscriber di Medan. Jadi request dari subscriber di Medan yaitu Pak Wanto untuk membabar satu bilah keris tilam upih estimasi Tanggung Demak. Minta dibabar. Oke, saya babar ya. Saya babar. Mudah-mudahan nanti Pak Wanto ketika mendapat babaran ini Pak Wanto senang dan merasa puas. Ya sahabat Pusaka Jawa, sebelum kita babar tentang pusakanya, ini di sini ada seperti biasa pusakanya tetap kalau punya Mas Oo ya, kalau dari lokasian begini. Barangnya kulehe, tahu kulehe kotor, warongkonya kotor, pendoknya kotor, handle-nya kotor karena saya memang tidak sempat untuk membagus-bagusi. Ya, tidak sempat. Itu memang bahasa yang paling tepat, tidak sempat daripada saya bilang males. Ya, tidak sempat. Jadi tapi yang jelas bilanya sudah saya warangi. Bilanya sudah saya warangi. Yang paling penting itu karena kalau mau dibabar, kalau nggak diwarangi kan nggak enak. Kita lihat dulu warongkonya. Warongkonya adalah gayaman Solo, motif baku atau bener. Jadi gayaman bener atau baku. Kemudian pendoknya ini adalah blewah, lamen, kuningan. Ini tebal sekali, mungkin 0,5 ya ini tebalnya. Kemudian untuk mendaknya ini mendak kendit. Kemudian untuk handle-nya ini handle canteng, sahabat Pusaka Jawa, ini handle canteng. Handle banyak sekali motifnya. Ada handle canteng, paku buanan, gatot kaca, yuda winatan, banyak. Dan ini dari kayu, jenis kayunya dari warongkonya menurut saya ini adalah kayu jati. Sepertinya ini kayu jati, warnanya coklat dan seratnya seperti serat jati ya. Tapi ini lawasan semua. Nah ini resikonya kita hunting di kampung ya begini nih, kotor begini ya kan. Nanti biar pemilik yang setelahnya dibagus-bagusin saja. Oke sahabat-sahabat, kita buka pusakanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyinya udah sering. Kita review, ini adalah tilam upih. Sudah saya sering review, tapi tetap tidak apa-apa karena bahasanya saya adalah untuk mengingatkan barangkali ada sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel saya, maka saya review. Yang sudah sering nonton channel Pak, saya udah paham. Oh, ricikan tilam upih bagaimana? Nah, ini saya kedepankan. Tilam upih mempunyai ricikan yaitu bilahnya sedang, kemudian bilahnya tipis, memakai tikel alis. Ini tikel alis ya. Tikel alis bentuknya seperti alis manusia. Ini ada cekungan begini. Ya, kemudian ada pecetan dan tidak ada lagi. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Jadi kalau
brojol, brojol itu tidak ada tikel alisnya sahabat pusaka Jawa. Ini yang namanya tikel alis nih. Nah, ini tikel alisnya tegas sekali, artinya dalam, bagus ini. Besinya pulen dan ini kerisnya cantik, ayu kayak Luna Maya. Ya sahabat pusaka Jawa, sudah lihat ya. Oke, ricikannya. Oke ya. Kita sekarang bahas tentang pucukan bilanya. Pucukan bilanya adalah Newgen, ya. Pucukan bila yang orang banyak kenal ada 4, sebenarnya ada 6. Cuman yang saya akan sebut 4 saja. Pertama adalah Newgen, Ngudup Gambir, Anggapa Kopong, Ambututumo. Ada lagi Nugi Penetet, ya. Nah, sahabat pusaka Jawa, kalau kita melihat dari gonjonya ini gonjonya. Ini gonjonya ikutnya sabit rontal karena ada ke bawah begini, sabit rontal. Kemudian ini kalau kita melihat dari pamornya, ini pamornya kelem. Kelem artinya tenggelam sahabat pusaka Jawa. Lamat-lamat anggar bahasane wong apa ya? Bahasane wong Tegal Brebes ke lamat-lamat. Samar. Kalau ceprit kan beda, ceprit tegas tapi kelihatan, tapi sedikit. Kalau ini enggak, ini sebenarnya ada pamornya, cuman kalau dari jarak jauh tahunya kelengan, ini sebenarnya ada pamornya ini. Nah, ini pamornya adalah pamor ngulit semangka sahabat pusaka Jawa. Ngulit semangka, sebagian pencinta keris beranggapan mempunyai tuah atau angsar adalah untuk memperluas pergaulan. Oke ya, untuk memperluas pergaulan. Dan tuah atau angsar dari dapur tilam upih adalah untuk ketentraman, ya, untuk ketentraman. Kemudian agar orangnya bisa menjadi legowo, lapang dada, ya, ngayomi. Karena begini, makna dan filosofi dari tilam upih adalah tilam adalah artinya tikar, ya, upih artinya ibu. Jadi begini, kok tilam upih bagaimana penjabarannya Mas O? Tilam artinya dengan maksud dan tujuan adalah kita sebagai manusia hendaknya selalu menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Ketika banyak orang datang ke rumah kita, kita sudah siap legowo. Datang ke kita, kita menghamparkan tikar kita, menerima mereka dengan senang hati, baik mereka sekedar silaturahim maupun mereka ingin mencurahkan curahan hatinya. Bahasa sekarang adalah curhat. Syukur-syukur kita bisa memberikan solusi yang tepat. Seperti itu ya sahabat pusaka Jawa. Kita legowo dengan berbagai karakter orang yang datang ke kita. Dan karakter seorang ibu adalah ngayomi kepada anaknya. Tamu-tamu yang datang hendaknya kita ayomi, kita berikan satu kenyamanan agar mereka merasa senang kehadiran mereka ke kita tidak sia-sia, ya. Dan tikar selalu posisinya ada di bawah, walaupun diinjek didudukinnya di bawah, tapi walaupun di bawah sangat diperlukan. Kenapa? Dengan adanya tikar kita bisa terlindungi dari rasa dingin ketika tidur di bawah. Tikar yang dulu adalah biasanya, kalau tikar yang sekarang kan dari bahan plastik nih, kalau sekarang karpet bahasanya. Kalau tikar yang dulu kan dari tanaman lingi ya. Lingi kayak apa ya? Kayak alang-alang seperti yang panjang, kemudian dikeringkan, kemudian dianyam menjadi tikar. Dulu mbah saya, almarhumah mbah saya, itu jago buat tikar. Yang kalau orang dulu biasanya tikar-tikar yang buat di keranda mayit, yang buat mayit yang itu kan adem. Ya kalau sekarang kayaknya jarang ya, karena tanaman lingi atau alang-alang itu kan sudah jarang. Ya, saya lihat sudah jarang keberadaannya. Biasanya adanya cuma di sawah-sawah yang tidak terurus, terpakai, atau di rawa-rawa yang tinggi akhirnya. Nah, sekarang kan sawahnya udah jadi kaplingan rumah semua. Sahabat pusaka Jawa, kalau kita melihat dari makna dan filosofi dari lurus adalah untuk keteguhan hati dan kekuatan iman. Seperti itu. Lurus artinya leluhur kita menyisipkan satu doa, satu harapan, satu tujuan agar anak cucunya kelak mempunyai ketauhidan yang lurus, satu lurus vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Ya, lurus seperti itu. Mempunyai keteguhan hati dalam arti tidak mudah tergoyahkan oleh godaan-godaan syaitan yang terkutuk, godaan-godaan nafsu kita yang kadang menjerumuskan kita kepada hal-hal yang kurang baik. Ya, keteguhan hati dan kekuatan iman. Iman kita diharapkan menjadi naik dan kuat. Ini doa dan makna filosofinya. Ya. Nah, kalau kita melihat dari selorok besinya, sahabat Pusaka Jawa, selorok besinya ini adalah hitam kebiruan. Ya, selorok besinya hitam kebiruan. Nah, kalau kita melihat dari pasikutannya, pasikutan itu tampilan ya sahabat Pusaka. Sahabat Pusaka saya lihat ya ini pasikutannya. Pasikutannya ini wingit sahabat Pusaka Jawa, wingit ayu menurut saya, dan ini condong leleh. Condong lelehnya itu hampir ke depan agak menunduk begini, menandakan agar kita menjadi orang yang selalu tawadu. Sahabat Pusaka Jawa, leluhur kita itu ketika membuat sesuatu itu ada makna dan filosofinya. Cuman kadang kita tidak tahu. Kalau kita mau mendalami makna dan filosofi satu bilah pusaka itu banyak sekali. Banyak sekali sahabat Pusaka Jawa. Tadi dari pamor sudah ketahuan, dari dapur sudah ketahuan, dari look sudah ketahuan, ya. Kemudian kalau lihat dari ini besinya terkesan basah, tidak kering. Ada besi yang ini tidak diminyakin sahabat, tapi kelihatannya basah ini, ya. Dengan selorok yang hitam kebiruan, besinya terkesan basah, kemudian pamornya kelem dan berkesan ngambang, ya. Pamornya kelem dan ini wingit. Ini kemudian yang paling khas di sini di gonjonya tipis, sirah cecaknya pendek. Ini estimasi tangguh Demak. Perlu kita ketahui sahabat Pusaka Jawa, Demak sendiri berdiri setelah Mojopahit runtuh, yaitu didirikan oleh putra dari Brawijaya V. Ya, Brawijaya V adalah raja terakhir dari kerajaan Majapahit. Nah, kalau kita bicara tentang Demak, nanti setelah Demak turun lagi Pajang. Setelah Pajang ada Mataram Senopaten. Seperti itu yang didirikan oleh Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, kalau kita melihat dari sini, kalau kita bicara tentang Demak, pastinya itu ikutnya tangguh apa Mas Oo? Nah, kalau kita bicara tentang tangguh, ya, tangguh sendiri kan dibagi menjadi 5 sahabat Pusaka Jawa. Pertama adalah tangguh kadewatan. Ya, yang kedua adalah tangguh sangat sepuh. Yang ketiga adalah tangguh sepuh. Yang keempat adalah tangguh madya. Yang kelima adalah tangguh anem. Nah, kalau untuk perkiraan tahunnya, tangguh kadewatan antara tahun 300 Masehi sampai 800 Masehi. Kemudian yang kedua adalah tahun sangat sepuh, ya, atau sepuh sangat antara tahun 800 sampai dengan tahun 1400 Masehi. Kemudian setelah tahun itu turunlah jadi tahun tangguh sepuh, yaitu antara 1400 Masehi sampai 1500 Masehi, lebih sedikit. Ya, lebih sedikit itu tangguh sepuh. Nah, terus setelah tangguh sepuh nanti turun tangguh madya. Tangguh madya kira-kira tahun berapaan? 1500 lebih sampai 1700-an. Kemudian tangguh anem atau nem-neman 1700-an sampai tahun 1900 Masehi. Kalau tidak salah 1939 itu masih diikutkan tangguh anem atau tangguh nem-neman. Nah, setelah tangguh nem-neman akan muncul tahun kemerdekaan, yaitu kamardikan yang sering disebut tangguh kamardikan, yaitu pembikinan pada tahun 1945. Sudah jelas ya sahabat Pusaka Jawa. Nanti kalau ditanyain tangguh ini apa ikutnya STW bagaimana? STW tahun berapa? Kan di tangguh sudah jelas, ada diagramnya, ada tahunnya, ada penamaan tangguhnya. Kalau STW nggak ada tangguh STW, bilang aja nem-neman, jelas. Berarti nem-neman antara tahun 1700 sampai 1939. Kalau kamardikan, jangan bilang STW, ya itu kayak gitu fair-fair saja karena sudah jelas. Kalau sahabat Pusaka Jawa pengen tahu tentang diagram tangguh, silakan
sahabat Pusaka Jawa cari di buku keris Jawa karangan kalau nggak salah karangan Haryono Haryo Guritno, Bapak Haryono Haryo Guritno. Seperti itu ya sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita rangkum pusakanya secara keseluruhan, berarti makna dan filosofi dari keris tilam upih pamor ngulit semangka ini, maksud dan tujuan dari sang empu maupun sang pemesan pertama dari keris tilam upih ini adalah diharapkan si pemilik ini mempunyai pergaulan yang luas. Ya, ketika mempunyai pergaulan yang luas, insya Allah pun rezekinya banyak. Karena semakin banyak teman, insya Allah banyak rezeki pula. Ya, jadi pamor ngulit semangka itu cocok sekali untuk orang-orang yang introvert. Introvert artinya apa, Mas? Introvert adalah orang yang suka menyendiri, tidak suka bergaul. Lebih senang, lebih nyaman di rumah, bahkan kadang di rumah di dalam kamar saja. Cobalah orang-orang yang introvert seperti itu diberikan pamor yang ngulit semangka agar mudah-mudahan doa yang disematkan pada pusaka ini mempunyai efek yang baik kepada pemilik yang tadinya nggak suka bergaul jadi mudah bergaul. Kadang orang tidak suka bergaul karena memang mempunyai kekurangan, yaitu dia tidak bisa atau susah untuk bersosialisasi dengan orang. Ada orang yang seperti itu, susah. Mulai dari mana ya kagok, akhirnya dia nggak percaya diri. Ya, kemudian diharapkan dari sang pemilik keris ini adalah orangnya pun menjadi lurus teguh pendirian dan juga keimanannya kuat, dan orangnya diharapkan nanti ketika luas pergaulannya dia pun lebih banyak tamunya, banyak didatangi orang, dia bisa memberikan satu pencerahan. Ya, artinya dengan keris dapur tilam upih ini diharapkan pemilik dari dapur tilam ini mempunyai luas pergaulan, kemudian rezekinya pun ada, karena dengan luasnya pergaulan kita mau mencari rezeki insya Allah mudah, baik untuk mencari pekerjaan ataupun mencari apa banyak lah ya. Dengan kita bisa luas dan luwes, karena tidak semua orang itu luas tapi luwes, kadang luas tapi kaku. Mudah-mudahan dengan pamor ngulit semangka menjadi luas dan luwes, jadi banyak diterima di semua kalangan. Seperti itu ya sahabat Pusaka Jawa. Nah, jadi saya kira itu saja rangkumannya. Apabila saya ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sahabat Pusaka Jawa yang belum subscribe, silakan pencet tombol subscribe. Ya, silakan pencet tombol subscribe. Kemudian like, share, and comment. Ya, yang mau pesan dapur apa silakan komentar di kolom komen. Ya, mudah-mudahan review ini untuk Pak Wanto merasa puas dengan tilam upih estimasi Tangguh Demak. Ya. Tadi sudah saya jelaskan, Tangguh Demak berarti ikutnya adalah Tangguh Sepuh, sahabat Pusaka Jawa. Nah, dari saya itu saja sahabat Pusaka Jawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.